Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur kalau kita bisa kembali dalam renungan harian dari kitab Imamat. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat Imamat pasal 16. Sebelumnya mari kita sama-sama menyanyikan pujian nomor 206, Bukalah Tuhan mataku. Kita akan menyanyikan ayat yang pertama saja. Bukalah Tuhan mataku, agar terlihat olehku tiap kebenaran dan hikmat-Mu yang membebaskan diriku. Ku menantikan Tuhanku, oh bukakanlah mataku, agar segera rencana-Mu ku ikuti. Ya, kita harus selalu berdoa agar Tuhan selalu menyingkapkan firman-Nya kepada kita, agar kita tahu kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita ikuti dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita dalam hidup kita. Hari ini kita akan sama-sama melihat Imamat pasal 16. Dan ini akan memberitahukan kepada kita tentang adanya satu upacara di mana Tuhan mau imam besar, yaitu Harun dan keturunannya yang termasuk dalam imam besar, melakukan tugas ini sekali setahun untuk dirinya dan untuk seluruh bangsa Israel. Dan ini adalah satu kegiatan di mana mereka datang kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh datang untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Nah, mari kita baca bersama-sama. Oke. Di ayat yang pertama dikatakan di sini, sesudah kedua anak Harun mati, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah, ini kembali mengingatkan kepada kita tentang apa yang terjadi di pasal-pasal sebelumnya, khususnya di Imamat pasal yang ke-10, yaitu ketika kedua anak Harun mati, ketika mereka menghadap Tuhan. Di sini dikatakan waktu mereka mereka mendekat ke hadapan Tuhan. Nah, ketika mereka datang mendekat kepada Tuhan, dikatakan bahwa mereka mempersembahkan api yang asing. Artinya mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan cara yang Tuhan tidak mau, sehingga Tuhan menghukum mereka dan mereka mati di tempat pada saat tersebut. Jadi Tuhan kini mau memberitahukan kepada Harun, dan kepada Musa tentunya, bahwa setelah kedua anak Harun mati, ini tidak boleh terulang lagi. Tuhan tidak mau menghukum orang Israel hanya karena mereka tidak taat kepadanya. Ingat, Tuhan begitu mengasihi kita, Dia mau kita hidup, Dia mau kita selamat. Nah, oleh karena itu, kalau ada dosa yang dilakukan oleh orang Israel dan juga Harun, dan keturunannya, ketika mereka mau diampuni dosanya, mereka harus datang ke hadapan Tuhan. Nah, untuk datang ke hadapan Tuhan ada hal yang harus mereka lakukan. Di sini adalah pelajaran yang berharga kembali kepada kita ketika kita mengingat kedua anak Harun mati oleh karena mereka beribadah dengan tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, di akhir dari apa yang akan kita baca ini, kita akan juga menyinggung sedikit tentang ibadah yang alkitabiah. Nah, sangat penting untuk kita mengerti, bahkan sebagai orang Kristen zaman sekarang. Karena banyak orang berpikir, oh Tuhan itu sudah berubah. Dalam artian, dalam perjanjian lama ibadah seketat ini. Sedangkan dalam perjanjian baru ibadah boleh terserah kita. Terserah apa maunya kita. Tidak sedikit gereja atau bahkan hampir semua gereja zaman sekarang mencari apa yang diinginkan oleh jemaat. Bagaimana cara beribadah, lagu apa yang dinyanyikan, musik apa yang digunakan, bagaimana cara bernyanyinya, baik itu berdiri maupun itu duduk. Sekarang semuanya terserah jemaat, terserah apa mau kita, bukan lagi terserah apa maunya Tuhan. Sekarang berubah dari ibadah di perjanjian lama adalah segala hal yang Tuhan inginkan, semua hal dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sekarang seolah-olah di dalam perjanjian baru kita tidak lagi mencari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita seolah-olah mencari apa yang kita inginkan bahkan di dalam ibadah. Nah, itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Itu adalah sesuatu hal yang akan mendatangkan penghukuman bagi kita. Mungkin tidak saat ini, tetapi penghukuman kekal kalau kita terus berada di dalam dosa dan tidak menyadarinya dengan pola pikir
bahwa Tuhan akan menerima kita apa adanya, dan Tuhan mau kita melakukan apa saja di hadapannya sesuka hati kita. Yang penting kita senang, yang penting kita bahagia, yang penting kita merasa terberkati. Bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan perasaan Tuhan? Apa yang Tuhan inginkan? Nah, di dalam pasal 16 ini kita setidaknya melihat kembali karakter Tuhan mengenai kekudusannya, dan dia sangat peduli. Karena dia itu kudus, dia sangat peduli agar ibadah di hadapannya sesuai dengan apa yang dia inginkan, dan tentu di dalam kekudusan. Di sini kita melihat dikatakan di ayat kedua, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu, supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Nah, sembarang waktu artinya bahwa tidak setiap hari, ada waktu tertentu, dan waktu tertentu adalah sekali setahun. Nanti kita akan lihat di akhir dari pasal 16 ini bahwa ini dilakukan sekali setahun. Tidak sembarang waktu, tidak setiap hari. Nah, masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Nah, di mana itu tempat kudus di belakang tabir? Nah, tempat kudus di belakang tabir kalau kita ingat waktu kita membahas mengenai kemah suci. Nah, kemah suci dibuat begini persegi, berbentuk persegi seperti ini, dan dibagi dua. Kalau kita melihat di sini sedikit, saya ada kotak berwarna hijau. Nah, inilah bagian paling dalam. Oke, nah di luar dari bagian ini disebut sebagai ruang kudus. Oke, tempat kudus. Dan ruangan di balik di sini ada tirai. Kalau kita melihat di sini berwarna ungu. Nah, tirai ini adalah yang kita sebut sebagai tirai yang memisahkan antara ruang yang kudus dengan ruang yang maha kudus. Nah, inilah ruang yang maha kudus. Ruang maha kudus ini di sana terdapat tabut perjanjian Allah. Oke, jadi inilah yang dimaksudkan di sini ketika dikatakan tadi di ayat kedua, tempat kudus di belakang tabir, atau dalam artian lain tempat maha kudus, karena ini berada di belakang tabir. Nah, tabir inilah tabir, tirai pembatas antara ruangan di depan dengan ruangan di belakang. Nah, ruangan di belakang inilah yang dimaksudkan di sini. Jadi tidak selalu imam besar harus masuk ke dalam ruang tersebut. Oke, hanya sekali setahun pada momen yang sangat penting seperti ini. Ke depan tutup pendamaian di atas tabut supaya jangan ia mati. Karena kalau dia sembarang saja pergi ke sana, dia menghadap Tuhan loh. Karena di sini katakan, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Saudara-saudara, kita harus tahu, orang yang menghadap Allah yang kudus, dan orang yang dimaksudkan di sana manusia yang berdosa ini mati. Kalau bertemu dengan Tuhan, bertatapan dengan Tuhan muka dengan muka. Makanya kalau kita membaca Alkitab sangat jelas diungkapkan kepada kita bagaimana orang-orang yang ketika mereka bertemu dengan Tuhan, mereka sangat syok dan mereka sangat takut, bahkan merasa hampir mau mati, dan mereka sudah expect mereka akan mati karena Allah itu begitu kudus. Itu adalah respon yang tepat ketika Tuhan mau dengan anugerahnya, khususnya kepada para nabi dan kepada para rasul, untuk menunjukkan dirinya kepada mereka, karena dia mau memberikan mereka satu pesan yang sangat penting yang harus dituliskan dalam firman Tuhan. Nah, zaman sekarang banyak orang mengklaim bahwa dia bertemu dengan Tuhan, dan seolah-olah bertemu dengan Tuhan, seolah-olah bertemu dengan siapa saja yang kita mau di dalam dunia ini. Bahkan mereka berbicara tentang mereka dirangkul oleh Tuhan dan dibawa oleh Tuhan berjalan-jalan ke surga dan neraka. Ini semua tidak benar. Karena kalau ini benar, seharusnya ini harus sekali lagi menunjukkan tentang kekudusan Allah. Bukan sesuatu hal seperti Tuhan itu tidak ada kudus-kudusnya sama sekali. Oke, dan di sini Tuhan menunjukkan itu, dan kita bilang, oh ini perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Kita bisa membaca kitab Wahyu ketika Rasul Yohanes bertemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi dengan dia? Baca di sana bagaimana dia begitu berada dalam posisi yang sangat-sangat takut. Dan kita sekarang berbicara, atau orang-orang zaman sekarang berbicara tentang mereka berbicara dengan Tuhan muka dengan muka, bahkan dirangkul oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak lagi kudus. Saudara-saudara, hati-hati dengan segala macam fenomena yang tidak alkitabiah ini. Kita melihat di sini karakter Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah yang maha kudus. Bahkan Harun sekalipun, Harun seorang imam besar, kalau dia sembarangan bertemu dengan Tuhan, dia mati. Kalau bukan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, dia mati. Jadi inilah yang dimasukkan di sini.
Tuhan tidak mau dia mati sia-sia. Tuhan mau Harun dan keturunannya tetap hidup untuk melayani Tuhan, tidak mati hanya oleh karena pelanggaran mereka kepada Tuhan. Lihat ketika dikatakan begini caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu, yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Nah, nanti kita akan membaca lebih detail tentang bagaimana korban-korban ini dipersembahkan kepada Tuhan. Poinnya adalah inilah korban-korban yang mau diberikan kepada Tuhan untuk meminta pengampunan Tuhan. Dosa, pengampunan akan dosa. Ayat 4, ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan serba lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Nah, ini adalah satu hal yang kita bisa lihat di sini bahwa imam biasanya menggunakan pakaiannya atau imam besar menggunakan pakaiannya yang berwarna itu, dan kemudian ada batu-batu yang berharga yang ada di efod atau yang ada di bagian dadanya. Nah, kali ini ketika dia menghadap Tuhan, Tuhan mau dia memakai segala sesuatunya serba dari lenan. Kenapa? Karena lenan ini adalah biasanya yang dipakai oleh imam-imam biasa, bukan imam besar. Dan Tuhan mau menunjukkan di sini, oh memang kamu imam besar, kamu yang diberikan kesempatan untuk bertemu Tuhan dengan muka, tapi ingat kembali, kamu manusia biasa. Kamu sedang menghadap raja di atas segala raja. Maka berpakaianlah menunjukkan bahwa kamu bukan siapa-siapa. Kita datang menghadap Tuhan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Ini aplikasi kembali kepada kita orang Kristen, please. Ketika kamu datang menghadap Tuhan untuk beribadah, jangan pikir kamu siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Mau kamu di sosial adalah seorang pejabat, mau kamu adalah seorang yang tinggi derajatnya atau tinggi statusnya di sosial, tidak peduli. Yang kamu mau hadapi adalah Tuhan. Makanya saya secara pribadi sangat tidak setuju dengan adanya konsep-konsep di dalam gereja, adanya perbedaan tempat duduk antara mereka yang bukan pejabat dengan mereka yang pejabat. Ketika datang pejabat diberikan satu tempat duduk yang spesial, sedangkan mereka yang bukan pejabat duduk di kursi biasa, di kursi kayu, sedangkan yang pejabat harus duduk di kursi sofa. Ayo kita datang menghadap Tuhan. Kalau kamu mau datang beribadah kepada Tuhan, rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, karena kamu bukan siapa-siapa. Daud sendiri ketika dia menyembah Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia berpakaian seperti rakyat biasa. Daud seorang raja yang saya percaya tidak ada yang berani mengatakan dia lebih besar daripada Raja Daud. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Di sini kembali Tuhan menunjukkan kepada kita, lihat, ketika Tuhan membicarakan hal seperti ini, dibaca oleh Daud. Ya, hal ini pasti tentu dibaca oleh Daud dan dia mengerti karakter Tuhan yang kudus, maka dia aplikasikan ketika dia beribadah kepada Tuhan. Dia juga mau mengenakan pakaian yang sama dengan rakyat, karena dia tahu ketika datang menghadap Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa. Dan sama seperti ketika kita membaca ini, kita harus tahu kita ini bukan siapa-siapa. Jadi dalam ibadah bukan apa yang kita inginkan yang harus kita cari, bukan lagi apa yang membuat kita terberkati, bukan lagi apa yang membuat kita senang, bukan lagi apa yang membuat kita bahagia, sehingga ketika kita pulang kita bisa pulang dengan bernyanyi, kita bisa pulang dengan senyuman. Bukan itu yang kita cari. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mencari apa yang Tuhan mau dan apa yang membuat Tuhan senang. Itu yang kita cari. Saudara-saudara, saya tidak bisa menekankan ini lebih lagi. Tolong dalam ibadah kita kepada Tuhan, pastikan ini kita lakukan. Dan kita melihat di sini ayat 5-19 tentang segala proses dalam dia memasuki ruang Maha Kudus. Dan akhirnya kita baca proses inilah proses yang tidak mudah untuk dilakukan dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Di ayat 5 dan 6 dikatakan dari umat Israel, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Nah, ini dipersiapkan dari umat Israel. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri, dan dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ingat, Harun juga adalah seorang manusia, sama seperti orang Israel, dia juga membutuhkan yang namanya penghapusan dosa. Jadi dia juga mengorbankan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Dan kita juga membaca di sini di ayat 7 dan 8, ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan itu dan menempatkannya di depan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Jadi dibawa ke depan pintu kemah pertemuan, ke depan pintu kemah tadi yang kita lihat, ada pintunya di sana, dia bawa di sana untuk diberikan kepada Tuhan. Tapi ada hal yang dilakukan dengan kedua binatang ini. Yang pertama, maksud saya, yang pertama nanti kita akan tahu diapakan, yang kedua nanti diapakan. Jadi pertama sekali di ayat 8 dikatakan dan harus membuang undi. Jadi kedua binatang ini harus dipilih.
dibuang undinya. Sama baiknya yang mana satu yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, yang mana satu yang nanti kita lihat dalam Alkitab kita disebut sebagai Azazel. Dikatakan di sini, buang undi atas kedua kambing jantan itu sebuah undi bagi Tuhan, berarti satu dipersembahkan kepada Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Nah, apa itu Azazel? Azazel di sini bukan nama orang, bukan ini dipersembahkan kepada seseorang yang bernama Azazel atau kepada dewa lain yang bernama Azazel. Nah, terjemahan Alkitab kita menggunakan kata Azazel. Nah, Azazel sebenarnya adalah tulisan atau cara baca yang kata ini diambil dari bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibrani secara literal ini memang dibaca sebagai Azazel. Nah, saya tidak tahu kenapa penterjemah Alkitab kita menggunakan kata Azazel di sini atau mengambil kata dalam bahasa Ibrani dan membuatnya dalam huruf bahasa Indonesia. Apakah mungkin karena pada masa mereka menerjemahkan Alkitab kata ini sulit untuk dimengerti? Nah, kalau kita membaca dalam King James, Alkitab bahasa Inggris, kita tahu disebut sebagai scapegoat. Dan scapegoat atau Azazel ini berarti sebagai binatang atau kambing yang dibiarkan lari atau yang dilepaskan. Dan nanti kita akan lihat bahwa memang kambing ini tujuannya adalah untuk dilepaskan. Jadi bukan untuk disembeli, bukan untuk dipersembahkan kepada Tuhan dengan mencurahkan darahnya, tetapi untuk dilepaskan. Dan dilepaskan ke padang gurun. Jadi ingat, Azazel bukan nama orang, bukan nama apapun juga, tetapi artinya adalah binatang atau kambing yang dibiarkan pergi. Nah, di sini dikatakan di ayat berikutnya, ayat 9 sampai 10, setelah diundi, lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan. Jadi yang kena undi itu bagi Tuhan dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Tetapi kambing jantan yang kena undi bagi Azazel yang akan dibiarkan lari haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk mengadakan pendamaian. Dia masih hidup, tidak dibunuh, lalu dilepaskan. Dilepaskan bagi Azazel ke padang gurun, atau dilepaskan menjadi kambing yang dilepaskan ke padang gurun. Dan nanti kita akan lihat ini prosesnya terjadi di ayat 20 sampai 21. Nah, apa yang kita akan baca di ayat 11 dan seterusnya adalah mengenai kambing yang pertama tadi. Di ayat 11 dikatakan 11 sampai 14 tentang proses persembahan ini. Dikatakan di sini Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri dan mengadakan pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan itu. Nah, keluarganya di sini kemungkinan besar juga termasuk seluruh imam. Seluruh imam termasuk di dalam keluarga Harun. Karena contohnya kita membaca di dalam Mazmur 135 ayat 19, seluruh keluarga imam atau seluruh orang yang termasuk dalam keturunan imam itu disebut sebagai umat atau kaum Harun. Hai kaum Harun. Nah, kaum Harun di sana tertuju kepada seluruh imam. Jadi kemungkinan besar di sini ketika dikatakan keluarganya termasuk seluruh imam bersama-sama dengan dia dan juga keluarganya yang lain. Kita lihat di ayat 12 sampai 13, dan ia harus mengambil perbaraan. Perbaraan adalah bara api, berisi penuh bara api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus. Jadi segala macam wangi-wangian yang sudah digiling sampai halus, lalu membawanya ke belakang tabir. Nah, ke belakang tabir berarti ke ruang maha kudus tadi. Nah, ini adalah untuk pertama kalinya nanti ia masuk. Jadi setelah mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa baik bagi dirinya dan keluarganya, sekarang dia boleh masuk. Sekarang dia boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Nah, untuk pertama kalinya dia masuk, dia membawa yang tadi disebutkan di ayat 12. Dan di ayat 13 dikatakan kemudian dia harus meletakkan ukupan itu yang tadi sudah dibakar ya, dengan segala wangi-wangiannya di atas api yang di hadapan Tuhan, sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas hukum Allah supaya ia jangan mati. Nah, ini adalah proses yang Tuhan mau untuk dilakukan supaya dia jangan mati. Di ayat berikutnya ayat 14 dikatakan lalu ia harus mengambil sedikit darah lembu jantan itu. Jadi setelah dia melakukan tadi proses yang pertama di ayat 12-13, dia keluar lagi dan mengambil darah. Jadi ini kedua kali dia masuk. Kedua kali dia masuk. Nah, ada penjelasan di luar Alkitab tentang tradisi orang Yahudi ketika seorang imam besar masuk ke dalam kemah atau ke dalam ruang maha kudus ini. Ketika dia masuk, dia menghadap ke bait suci. Nah, ketika dia keluar dengan cara mundur. Untuk menunjukkan rasa hormat.
Oke, ini sekilas pengetahuan untuk kita. Dia mundur supaya dia jangan membelakangi tabut perjanjian Allah. Artinya dia jangan membelakangi Allah secara simbolik. Oke, itu menunjukkan respect, menunjukkan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Oke, nah di sini kembali dikatakan setelah pertama, sekarang kedua kali dia membawa darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Nah, ayat 15 dikatakan lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Jadi tadi sudah kedua kali dia masuk, sekarang yang ketiga kali. Karena di sini dikatakan dan membawa darahnya masuk ke belakang tabit. Jadi ketiga kali dia masuk, kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Ayat 16, dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel. Jadi ini adalah proses pendamaian antara Allah dengan orang Israel yang berdosa, dan karena segala pelanggaran mereka apapun juga dosa mereka. Ini adalah kembali sebuah ritual keagamaan yang dilakukan oleh orang Yahudi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mereka datang kepada Tuhan meminta kedamaian. Oke, mereka sudah melakukan banyak dosa dan mereka mau berdamai dengan Allah. Demikianlah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Jadi ini harus mereka lakukan. Kemudian dikatakan di sini ayat 17, seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan, hanya Harun. Oke, hanya Harun yang boleh, atau hanya imam besar. Karena Harun nanti mati, berarti anak-anak Harun, keturunan Harun. Bila Harun masuk untuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Jadi tidak ada orang lain kecuali dia. Lalu dikatakan di ayat 18, kemudian haruslah ia pergi keluar ke mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Jadi mezbah, ada mezbah di hadapan Tuhan. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan dan dari darah domba jantan itu dan membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya. Nah, ini adalah mezbah yang ada di depan tirai itu ada mezbah, dan di situ ada di keempat sisinya ada tanduk-tanduknya. Disitulah dia memberikan atau mengaplikasikan darah ini. Ayat 19, kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jaringnya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Jadi ini juga mau ditahirkan atau mau dibuat berdamai dengan orang Israel karena dosa-dosa orang Israel. Ayat 20-21, setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mezbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu. Nah, ini tadi, kambing jantan yang masih hidup tadi, yang kita lihat di ayat 9-10. 2 kambing jantan, satu dipersembahkan kepada Tuhan setelah undi, dan satu lagi disebut sebagai Azazel. Oke, dan di sini dia akan dilepaskan. Jadi setelah semua ritual itu barulah dia nanti dilepaskan. Di ayat 21, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel. Jadi dia meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan mengatakan bahwa ini adalah perwakilan dari segala dosa orang Israel, mengakui di hadapannya dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Jadi ada orang yang diperintahkan, untuk membawa kambing ini ke padang gurun untuk dilepaskan. Nah, jadi ini adalah sebuah makna simbolik bahwa sekarang dosa orang Israel sudah dibawa pergi, sudah lepas dari mereka. Jadi itu yang terjadi di sini. Lalu di ayat 22, untuk apa? Nah, di sini dikatakan demikian kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Nah, ini kembali konsep yang Tuhan mau orang Israel mengerti dan kita juga mengerti. Demikianlah di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dihapuskan segala dosanya. Dosa kita itu dianggap sudah hilang, sudah pergi, sudah dibuang ke padang gurun. Nah, saudara-saudara, semuanya ini kita tidak lakukan di dalam gereja saat ini karena kita membaca contohnya dalam kitab Ibrani bahwa semuanya ini sudah berakhir.
Oke, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya, menggantikan kita untuk menghapus segala dosa kita. Jadi hal-hal seperti ini kita tidak perlu lagi lakukan, karena Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita sekali untuk selama-lamanya. Dia adalah anak domba Allah yang sempurna, yang dalam pengorbanannya segala dosa dihapuskan dengan sempurna. Dan itu adalah kesempatan yang berharga bagi kita. Kita mendengarkan firman Tuhan ini, kalau kita belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita datang dan percaya kepadanya sungguh-sungguh. Karena di dalam Dia, dosa kita ini seperti dibuang semuanya ke padang gurun. Dan itu terjadi sekali untuk selama-lamanya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Percayalah kepada Tuhan, dan kita yang sudah percaya kepada Tuhan, mari kita selalu bersyukur. Mari kita datang kepada Tuhan dan selalu datang, Tuhan terima kasih untuk segala keselamatan yang Tuhan telah berikan kepadaku. Dan mari kita pergi dan mencari lebih banyak apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Bukan lagi berpikir apa lagi yang Tuhan mau berikan kepadaku. Saudara, Tuhan sudah melakukan segala sesuatu yang bagi kita, yaitu Dia mati di atas kayu salib untuk menghapus segala dosa kita. Hal yang paling penting yang kita butuhkan, Tuhan sudah berikan kepada kita. Dosa kita sudah dibuang jauh ke padang gurun sebagai orang Kristen. Ayat 23 dan 24 dikatakan, sesudah itu Harun harus masuk ke dalam kemah pertemuan dan menanggalkan pakaian lenan yang dikenakannya ketika ia masuk ke dalam tempat kudus, dan harus meninggalkannya di sana. Oke, meninggalkannya di sana dan tidak akan dipakai lagi. Oke, itu hanya dipakai sekali saja. Tahun depan kalau bukan Harun atau mungkin anaknya atau siapa imam besar akan menggunakan kain yang lain. Ayat 24, ia harus membasuh tubuhnya dengan air di suatu tempat yang kudus dan mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu ia harus keluar dan mempersembahkan korban bakarannya sendiri dan korban bakaran bangsa itu. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian baginya sendiri dan bagi bangsa itu. Dan kemudian dikatakan di ayat 25, kemudian ia harus membakar lemak korban penghapus dosa itu di atas mezbah. Jadi setelah proses tadi dia masuk ke ruang maha kudus, sekarang diadakan kembali persembahan kepada Tuhan. Katakan di ayat 26 sampai 27, maka orang yang melepaskan kambing jantan tadi, yang bertugas tadi, dia pun itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Berarti ini kembali juga mensimbolkan bahwa dia juga dibasuh, okay? Dia tidak membawa bersama dengan dia dosa tadi yang sudah dia bawa tadi di padang gurun, okay? Jadi dia kembali dengan kondisi yang bersih. Okay? Hal yang jasmani kembali bagi orang Israel dalam perjanjian lama menunjukkan, menyimbolkan apa yang ada dalam rohani, apa yang ada dalam hati. Oke, 27, lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya dan kotorannya harus dibakar habis. Dan siapa yang membakar semuanya itu kembali harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan sesudah itu barulah boleh masuk ke perkemahan. Kita lanjut di ayat 29 sampai 34. Berapa ayat yang terakhir ini tentang peraturan tambahan untuk ibadah ini yang berkaitan dengan orang Israel. Dikatakan di sini, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi orang Israel pun bukan waktunya bagi mereka juga berleha-leha atau bekerja, menganggap oke, Harun lakukan semuanya itu, kami kembali bekerja, kami pergi mencari uang. Tidak. Mereka pun harus menunjukkan bahwa mereka ikut bersama-sama dengan Harun, mau diperdamaikan dengan Allah. Kemudian di sini di ayat 32 sampai 33 dikatakan, dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Dan di sini terakhir, itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu. Bagimu berarti bagi orang Israel sebagai sebuah bangsa, supaya sekali setahun diadakan pendamaian bagi orang Israel karena segala dosa mereka. Tentu sampai nanti Tuhan Yesus melakukannya dengan sempurna di atas kayu salib. Maka Harun melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oke, nah apa yang bisa kita pelajari? Nah, kembali dari awal tadi saya sudah membahas tentang bagaimana kita harus beribadah kepada Tuhan.
berbicara mengenai ibadah yang alkitabiah. Kita juga pernah ada kelas bedah belajar doktrin alkitabiah mengenai ibadah yang alkitabiah. Kita juga bisa kembali ke YouTube ini, ada di YouTube kita, boleh lihat video-videonya di mana kita bisa belajar tentang ibadah yang alkitabiah. Nah, mungkin ada yang berkata, oh Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 contohnya berkata seperti ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, tempat kudus di sini tertuju kepada tempat yang maha kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ketika dia mati di atas kayu salib, kita juga tahu ada satu fenomena yang terjadi di bait suci, yaitu tabir itu terbelah. Tabir itu sobek di tengah-tengah dan terbelah untuk menunjukkan bahwa sekarang setelah kematian Tuhan Yesus, orang boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Bukan hanya Harun dan segala ritual yang dilakukan seperti ini, tidak perlu lagi. Semuanya orang bisa langsung menghadap Tuhan. Pertanyaannya yang menjadi hal yang perlu kita renungkan adalah, kenapa banyak orang menggunakan kata ini atau ayat-ayat seperti ini untuk mengatakan, untuk memberikan lampu hijau untuk melakukan apa saja yang kita mau ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan berani, dengan sekarang penuh keberanian. Jadi sesuka hati kita, apa yang kita mau, mari kita ekspresikan kepada Tuhan. Kita mau meloncat, kita mau jungkir balik, kita mau menari dengan gaya kita, terserah, dengan penuh keberanian. Apakah itu yang dimaksudkan di sini? Saudara-saudara, jauh daripada Tuhan untuk mengajarkan kepada kita bahwa sekarang sesuka hati kita boleh datang ke hadapan Tuhan. Apa yang dimasukkan sebenarnya dalam ayat ini? Nah, kalau kita membaca Ibrani, sebenarnya yang dibicarakan di sana adalah tentang proses atau prosesi masuknya kita ke hadapan Tuhan. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau orang Israel mereka mau datang kepada Tuhan, yang terjadi adalah orang Israel datang kepada Harun, kepada para imam. Kita anggap Harun mewakili semua para imam di sini. Lalu Harun harus melakukan segala macam persembahan untuk pengampunan dosa. Tadi kita sudah baca ritual-ritualnya, dan bukan hanya itu, dalam berbagai hal lain dalam kitab Imamat kita membaca bagaimana ritual-ritual semua dilakukan seperti ini. Lalu baru sampai kepada Tuhan. Lalu ketika semuanya ini sekarang dilepas, sekarang semua orang bisa datang ke hadapan Tuhan. Apa sebenarnya yang Tuhan bicarakan? Yang Tuhan bicarakan adalah orang Kristen melalui Kristus langsung kepada Tuhan. Jadi tidak lagi kepada imam lain, tidak lagi perlu dilakukan begitu banyak persembahan seperti ini, karena Kristus sudah mewakili semuanya. Dia adalah imam, dia adalah imam besar kita, dan Kristus sendiri adalah anak domba Allah itu yang sudah dikorbankan itu. Jadi di dalam Kristus semua hal yang menyangkut tentang apa yang kita perlu untuk datang kepada Tuhan sudah terpenuhi secara sempurna. Itu yang dimaksudkan di sini ketika kita dikatakan dengan penuh keberanian datang ke hadapan Tuhan. Oleh karena itu, jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai pembatas itu terbelah. Dan tidak ada lagi pembatas antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Dan kita orang Kristen bisa langsung datang bahkan ke tempat maha kudus, atau bisa langsung datang ke hadapan Tuhan. Di dalam doa, di dalam ibadah kita kepada Tuhan, kita sedang datang di hadapan tata Tuhan. Secara langsung, kita boleh, seperti kata kitab Ibrani, dengan penuh keberanian. Kita boleh datang ke hadapannya langsung tanpa melakukan begitu banyak ritual. Bukan kekudusan Allah yang berganti. Ketika dikatakan kita boleh datang ke hadapan Tuhan dengan penuh keberanian sekarang, bukan kekudusan Allah yang berganti. Kekudusan Allah tetap kekudusan Allah. Dia tidak pernah berbeda, berganti. Dari dulu maha kudus, sekarang kurang kudus. Tidak, Tuhan Allah kita adalah tetap Allah yang maha kudus. Kekudusannya tetap. Oleh karena kekudusannya tetap, karakternya tetap, keinginannya juga tetap. Oke, jadi bukan kekudusannya yang berganti, atau sikap kita di hadapan Allah yang berganti. Jadi bukan kekudusan Allah yang berganti, bukan juga sikap kita datang ke hadapan Tuhan yang berganti. Tidak ada yang berganti sama sekali dalam hal kekudusan Allah dan bagaimana sikap kita datang ke hadapan Allah. Tidak boleh berganti, karena Allah itu kudus dan kita harus datang kepadanya dengan rasa takut dan hormat. Itu harus tetap ada. Hanya saja prosesnya yang berbeda. Yang berganti adalah prosesnya. Proses kita datang ke hadapan Allah itu yang berganti. Kita tidak butuh lagi segala proses dalam perjanjian lama, karena Kristus telah menyelesaikannya sekali untuk selama-lamanya. Karena juga dalam kitab Ibrani yang tadi mengatakan kepada kita, kita datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian, mengatakan juga seperti ini.
Nah, Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Ingat ayat ini. Ketika kita berbicara mengenai ibadah kepada Tuhan, dan ketika kita hari Minggu datang beribadah kepada Tuhan, ujilah segala sesuatu dengan ayat ini. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, dikatakan di sini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita pasti menerimanya tidak tergoncangkan sama sekali. Kita bisa datang ke hadapannya dengan penuh keberanian. Marilah kita mengucap syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih, dan beribadah kepada Allah. Dan menurut cara yang berkenan kepada kita, sesuka hati kita, yang menyenangkan kita, yang membuat kita damai sejahtera, yang membuat kita nyaman, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan apa yang kita mau. Bukan. Berkenan kepadanya. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau? Segala hal yang menunjukkan ini. Dengan hormat dan takut. Apa yang Tuhan mau? Dengan hormat dan takut. Jadi kalau kita mau katakan, kita berdiri atau duduk pada saat kita ibadah. Dengan hormat dan takut. Ketika kita bernyanyi, dengan hormat dan takut. Apa yang kita nyanyikan? Hormat dan takut. Musik apa yang kita gunakan? Hormat dan takut. Dan saya percaya satu hal. Kamu tidak bisa menunjukkan rasa hormat dan takut ketika kamu datang ke hadapan Tuhan dengan teriak-teriak di depannya, dengan loncat-loncat di depannya. Di mana hormat dan takutmu? Bahkan memerintahkan dia. Orang zaman sekarang merasa diri lebih hebat daripada Tuhan. Memerintahkan Tuhan. Menarik Tuhan. Saya pernah ibadah dalam satu ibadah, katanya ibadah pemuda. Kemudian bukan pemimpin ibadah, mereka sebut sebagai WL, worship leader. Mengatakan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, kita berdiri dan angkat tangan tinggi-tinggi, dan kita pegang kaki Tuhan dan tarik dia turun, supaya dia ada di tengah-tengah kita dan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, siapa kamu? Memegang kaki Tuhan, berteriak di hadapan Tuhan, memerintahkan Roh Kudus untuk masuk ke dalam diri seseorang, seolah-olah kamu lebih besar daripada Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah. Saudara-saudara, dengan hormat dan takut. Kamu tidak bisa mengatakan kamu menghormati seorang presiden dan takut kepada seorang presiden, menghormati dia ketika dia datang ke hadapan kamu, kamu tidak salam dia. Kamu datang kepada dia jingkrak di depan dia. Apakah kamu menghormati dia? Satu dunia tahu kamu tidak menghormati dia. Apalagi Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hati-hati. Kita harus datang kepadanya dengan rasa hormat dan takut. Api yang menghanguskan kembali mengingatkan kepada kita tentang dua anak Harun yang mati oleh karena api yang datang daripada Tuhan. Karena mereka mempersembahkan, beribadah kepada Tuhan dengan cara yang tidak layak di hadapan Tuhan. Perjanjian baru bukanlah kesempatan bagi kita untuk sesuka hati kita dengan segala keduniawian kita datang ke hadapan Tuhan. Tidak demikian. Kita harus datang ke hadapan Tuhan dengan rasa hormat dan takut. Saudara-saudara, pikirkan kembali, renungkan kembali bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Apakah ibadah kita selama ini betul-betul diterima oleh Tuhan? Dan Tuhan senang. Walaupun kita senang, walaupun kita bahagia, tapi apakah Tuhan senang? Atau Tuhan marah? Mari kita renungkan dan pikirkan. Dan kita coba renungkan dan pikirkan bagaimana cara ibadah yang sebenarnya, yang berkenan kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh menunjukkan rasa hormat dan takut kepada Tuhan, sehingga Tuhan tidak memurka terhadap kita. Tuhan kiranya menolong kita semua. Tuhan memberkati.